Oke. Nah, tiba-tiba Hamin satu dicorek, istri saya nyakitin nggak? Istri saya sampai ke Singaraja nggak mau, malu. Pernah saya intip di pintunya kebuka dikit, ngetel ya peninggalanku nanti. Kalau saya kalah nggak apa-apa. Betul. Dulu saya pernah disuka di koran, Pak Agus ditangkap di Jakarta narkoba. Waduh. Itu gimana itu Pak Agus? Saya sempat dengar juga isunya itu. Iya, aduh. Saya sebenarnya kesayangannya Ibu Mega. Saya hormat sekali beliau. Pak Agus kesayangannya Saya Ibu Mega. kesayangannya. Saya tukang masaknya. Nah, soal istri, saya dengar Pak Agus punya lebih dari satu istri. Benar nggak itu Pak Agus? Itu parah ini besok. Pak Agus, kalau misalnya Pak Agus sekarang kan masih PDIP, misalnya dipecat dari PDIP gimana Pak Agus? Tidak apa-apa. Pak Agus siap dipecat ya? Nggak apa-apa, tapi saya tetap hormat dengan Ibu Mega. Karena saya dipecat bukan karena ulahnya Ibu Mega, saya yakin. Ini karena penjilat-penjilat aja. Oke. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Putu Agus Suratnyana. Semua Pak Agus sudah datang lagi. Apa kabar Pak Agus? Baik. Yang mendengar kabar yang heboh nih. Kalau nggak heboh nggak ngundang saya ya. Tapi Pak Agus kan sebelumnya bilang saya mau istirahat gitu. Saya kira beneran nggak mau lagi. Nah, gimana ini kok tiba-tiba mau nyalon lagi Pak Agus? Ada apa nih? Gimana ini? Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Agus. Dan yang paling penting, apa Pak Agus kan PDIP Pak Agus. Nah, Pak Giri PDIP, Pak Koster PDIP. Ini kengkian nih sesama PDI ini. Masyarakat kan bingung jadinya Pak Gus gitu. Ntar saya jelasin. Nah mungkin Pak Gus, silakan Pak Gus, jelaskan Pak Gus. Saya awalnya sudah mau istirahat. Nggih. Karena saya merasa di partai sudah terus terang aja saya katakan kurang nyaman lah. Kurang nyaman ya, kurang nyaman. Oke lah, istirahat saya. Dari kebetulan juga istri saya menuntut lah ada quality time ya untuk keluarga lebih banyak. Karena selama ini kan waktu saya di samping menjadi politikus juga saya kan berbisnis, jadi agak padat jadwalnya. Dan anak saya juga yang nomor 2, yang laki, sudah harus membutuhkan bimbingan dari bapaknya untuk bisa menggantikan tiang kan. Tentu dengan style yang berbeda-beda kan. Nah, baru katakan ya ibu senang banget, senang sekali. Nah, tapi dalam kapasitas sebagai seorang masyarakat, akhirnya saya kebetulan punya 2 hotel baru di Buleleng. Oh, ada hotel baru di Mundo, di di Lovina. Dan Astungkare ya, salah satu hotel saya pembayar pajak terbesar loh di Buleleng sekarang. Pembayar pajak terbesar hotel, artinya, kalau boleh tahu hotel apa? Ada Elevate namanya, Elevate Bali ya. Berapa jadi, kalau boleh tahu pajaknya Pak? Terbesar lah gitu. Dia di atas 0,5 miliar lah per bulan. Artinya Buleleng punya potensi sebenarnya. Tapi ada trigger-trigger yang berat seperti aksesibilitas yang jauh. Triggernya kan itu masalahnya. Padahal Buleleng itu indah sekali. Buktinya saya bisa bangun rame. Malah kemarin 100%, 200 100%. Jadi tamu tuh padahal udah macet ya, dari pasar ke Munduk itu sudah 2,5 jam sekarang. Dulu kan cuma 1,5 jam. Betul. Karena banyaknya traffic jam atau ada bangunan-bangunan baru di ruas jalan Denpasar Bedugul ini, rumah makan, joget dan sebagainya yang harus diperbaiki sedikit nanti moda parkirnya, bagaimana parkirnya ya. Saya hotel itu saya buat di desa di Munduk namanya, dan saya berusaha memberdayakan anak-anak di sana untuk bekerja dengan memberikan pelatihan. Dengan memberikan pelatihan Astungkare. Berat memang,
Dalam bulan-bulan pertama itu review bintang saya, hotel saya nggak bagus. Padahal hotel saya luxury. Oh, Dan luxury ya luxury. Tapi akhirnya dengan tekad yang kuat mereka, dengan ada investasi yang membela masyarakat, mereka semangat sekali bekerja. Astungkare hanya dalam tempo setahun saya bisa naikkan ratingnya 5 bintang terus di reviewnya. Jadi ini ada SDM-nya ada, pemandangannya ada, view-nya ada, alamnya mendukung, kemudian itu indah. Ya, baik sekali. Kalau saya lewat di Banyuates itu kan, pemandangannya bagus sekali. Bagus sekali. Nah, dari sana saya lihat, dan mereka saya berdayakan betul. Boleh tanyakan ke sana, gaji pegawai saya di sana hampir setara dengan hotel mulia atau bintang 5 yang ada di Nusa Dua. Ya, dan hotel ini sekarang, berapa gajinya, Pak? Hotel ini mendapat penghargaan di bulan Oktober saya ke Itali, the best luxury villa in Asia. Arsiteknya saya dan Ari, tidak orang asing. Manajemennya saya sendiri, tidak orang asing. Orang Goblek, orang Mundo, orang Gesing, orang sekitarnya aja kerja. GM-nya dari sana semua. Tapi semua kita bangun manajerial yang baik untuk mereka sadar bahwa kamu punya properti ini untuk hidup kamu semua. Saya bangun relationship yang baik ini. Nah, di sana saya terenyuh. Akhirnya seiring dengan waktu, akhir-akhir ini kok banyak ada SMK di sana. Ada SMK Goblek, SMK Banyuwangi, banyak ada sekolah menengah kejuruan yang fokus Pancasari ya, yang banyak fokusnya ke pariwisata. Mau tidak mau harus diakui. Bisa kita mengelak bahwa kita harus berbasis pertanian, ya. Tapi kenyataannya industri pariwisata memberikan sebuah dampak psikologis kepada masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di bidang pariwisata. Hanya SMK. Sedih sekali saya melihatnya. Datang sepatunya kotor, sabuknya lot-lot. Ya. Kasihan saya lihatnya. Maaf ya, maaf saya kadang-kadang sedih juga. Hampir nangis saya lihatnya. Miskin sekali daerah saya. Betul. Banyak kan dibilang kan. Nah itulah, padahal punya potensi. Nah, dari sana berpikir saya diam, apa sih triggernya? Oh, aksesibilitas. Nah, untuk urusan aksesibilitas, jarak tempuh, moda transportasi apa yang bisa membawa Buleleng maju, Karangasem maju, negara maju, Bangli maju, yang di utara ini, utara dan barat, kiri kanan. Berarti kan masalahnya harus ada benang merahnya aksesibilitas. Harus ada moda transportasi yang bisa mendirect tourism ke Buleleng berbasis pertanian tentu. Dari sana saya lihat, saya buka di Lovina baru lagi, terpaksa saya caranya berbeda. Karena Lovina sebelumnya sudah carut marut tourismnya. Mereka hanya punya lumba-lumba. Tamu ke sana yang nginap 1 hari. Oh, cuma 1 hari. 1 hari. Mereka ya. Akhirnya saya coba membuat artificial value namanya dari sisi arsitektur untuk bisa hotelnya jalan. Revenue-nya biar bagus. Astungkare jalan, baru sedang jalan nih, sedang saya tangani. Sudah 1 bulan saya terus tangani, memperbaiki kualitas hospitality-nya, karyawannya dan sebagainya, memberikan mereka pemahaman bahwa pentingnya kalau di sini punya hanya lumba-lumba, mungkin nanti ada destinasi baru untuk mereka lebih menambah waktu tinggal atau long stay-nya di Singaraja. Berpikir saya, kalau ini terus saya diam, berarti saya mementingkan diri saya sendiri. Dengan kondisi Pak Agus tahu kondisi Bali, Buleleng seperti ini, Pak Agus, sementara Pak Agus merasa saya bisa berbuat kayaknya ini gitu. Iya, tapi sebenarnya kalau saya diam, saya nyaman sekali hidup saya. Ya, dengan kondisi. Kalau boleh tahu Pak Agus, pendapatan Pak Agus per bulan? Janganlah. Oh, jangan. Yang jelas di atas 1 ember. Yang jelas saya punya 5 hotel, punya mebel. Silakan dah dinilai sendiri gitu ya. Jadi ada nilai. Oke. Saya nggak ngomong, saya nggak suka ngomong uang. Siap. Saya terus terang lihat sertifikat di Brankas nggak suka. Saya nggak anggap itu. Saya lebih menganggap punya teman banyak lebih senang saya. Ya, punya teman banyak,
Makanya anak-anak muda. Kalau di grup saya punya Eric King, saya ikut grup 22 Tak. Oh, tadi Pak Agus kesini bawa motor, kaget saya Pak Agus. Iya dulu saya dari tahun 96 sebenarnya udah naik Harley. Suka saya. Dulu saya ganas-ganasan. Saya taruhan pernah dari Malang lawan Banjuk ke Denpasar taruhan naik Harley. Jadi saya orangnya kalau soal bawa motor lumayan ganas. Anak-anak Buleleng tahu lah kalau saya naik trail, naik. Kadang-kadang Power Riders kalau ngawal nggak bisa ngejar dia. Jujur Pak Agus, saya lihat Pak Agus sekarang ini dengan podcast sebelum kok beda ya. Sekarang lebih seger, lebih cerah waktu ini. Kayak encok-encok itu dah. Gimana ini kok bisa? Saya makan beras porang sekarang. Oh, gitu. Ini perut saya udah kecilan dikit. Oh gitu. Baru bisa naik motor. Dulu ndok. Oh gitu. Nah, berangkat dari sana, saya lihat, saya punya ide juga. Pada sisi experience aplikasi. Yang kalau saya dari sisi pendidikan mungkin standar-standar aja, ya nggak. Kalau ibu seorang insinyur arsitek juga, ipar arsitek, semua ada keluarga arsitek di rumah. Kayaknya hotelnya saya bangun sendiri. Sampai sekarang saya masih kerja kok, masih ngurusin tukang, masih macam-macam, masih biasa. Saya tidak pernah merubah gaya hidup saya, karena bagi saya ketika orang berani merubah gaya hidup, umurnya akan pendek. Maksud Pak Agus merubah gaya hidup itu? Iya, harus suge perjani aeng gitu. Nggak mau merendah. Kan banyak begitu. Baru badi pejabat sombong. Kan banyak begitu. Kalau saya tanyakan di Buleleng, saya bupati yang bisa dipanggil di jalan. Ya, saya tahu lah. Iya, dia ini yang kita harus bangun. Sehingga kita bisa dengar dari masyarakat, oh, apa sih masalah-masalahnya. Nah, kemudian saya sama Pak Giri sahabat baik. Nah, sama Pak Giri yang akan maju juga kan, berarti kalau Pak Agus maju. Tapi saya nggak tahu siapa dari rekomendasi. Oh iya, bisa Koster, bisa Giri gitu ya? Saya nggak tahu. Kalau sama Koster, saya dengar isunya Pak Agus, wah mulo sing cocok, udah pintar gitu Pak. Nah gimana? Saya nggak tahu awalnya nggak cocok. Saya nggak bilang, tapi yang jelas. Kalau Pak Agus, menurut Pak Agus cocok sama Koster? Saya biasa berteman. Oh biasa berteman. Jadi begini, saya ada hal yang sangat mengharukan di keluarga dan menghancurkan martabat keluarga saya pernah. Saya menjadi ketua DPC, menjadi mantan bupati, tidak maju di percaturan politik berikutnya karena memberi kesempatan kepada yang lain. Tapi ketika istri saya kekurangan kuota perempuan diminta oleh partai, kemudian diminta target untuk mencari suara sebanyak-banyaknya untuk kepentingan partai, ya, saya orangnya loyal betul. Saya ikut PDI di tahun 96 loh. Maaf dari ini. 96 Pak. Dari 96. Waktu di Banteng belum ada kantor, saya bikin kantor di Banteng itu. Mesin T sih ngelah yang takon Pak Urip, tanyain Pak Urip. Pak Urip yang tahu. Di Singaraja tanya orang-orang Buleleng tahu semua. Saya sama Sudarmaji sama Pak Kajar itu mati-matian buat PDI di Buleleng dengan tantangan yang fisik loh ya. Saya diancam mau dipotong kepala, sudah sering surat-surat ancaman ke rumah saya. Sampai ibu istri saya bilang, aduh Bapak kok ngambil kerjaan gini. Sudahlah, ini jalan hidup saya. Nah, tiba-tiba setelah sosialisasi kemana-mana di Buleleng. Waktu pileg kemarin ya? Iya, sosialisasi kemana-mana. Saya kasih pinjam pickup untuk acara adat, orang ngaben, 17 tuh saya taruh pickup di Buleleng. Baru gres sudah pickup. Sudah hibah atau memang? Enggak, ada beberapa hibah kayak di Bendesa di Mundur, di Goblek. Untuk mereka dipakai. Nah, tiba-tiba H-1 dicoret, istri saya nyakitin nggak? H-1 pendaftaran atau pendaftar, H-1 udah mau mengeluarkan deal di KPU. Dicoret sama? Iya, saya dari partai. Iya. Nggak tahu mainannya siapa. PDI yang mencoret. Iya dong, masa orang lain mencoret di dalam internal. Bagaimana sakit hati saya, seorang mantan bupati yang, maaf loh, terlepas dari baik dan jelek saya, orang masih segan juga sama saya. Dan istri saya tuh, maaf ya, yang nyomongang setengah dewa itu.
Orang baik sekali. Pinter, baik. Bares gitu juga. Wow, kalau bares kan terlalu relatif ya. Bares apa nih? Aman bares. Pes pendidikan cukupan. Oh gitu. Yang pes pendidikan kan saya nggak tahu lah. Okay. Nah, bahasa. Karena sekarang Bares, Bupati Bares gitu. Nggak, saya nggak bahas sana. Akhirnya dicoret -1. Ini saya tenang dia, karena saya nggak emosi. Saya juga akhirnya menenangkan diri agar tidak terganggu pilpresnya, jangan sampai gara-gara saya komplain atau langsung marah, pindah partai, mengurangi suaranya Ganjar. Gitu loyalitas saya sama partai. Iya. Saya nggak keluar dari PD, saya diam aja. Padahal Pak Agus sudah kesel waktu itu. Bukan kesel, Senjuari Pesu. Termasuk istrinya. Istri saya sampai ke Singaraja, dia nggak mau, malu. Pernah saya intip di pintunya kebuka dikit, ngetel ya peninggalanku nanti. Gara-gara penyebabnya apa Pak Agus? Pak Agus Itu yang dicoret, saya nggak tahu. Kenapa Pak? Saya tanya kenapa dicoret, ditutup pintunya. Di Jakarta saya malam itu juga ketemu Asto, penjelasannya karena saya sudah dapat dari DPR, dapat dari Bupati, udah banyak, bagus gitu, nggak masuk akal. Tapi saya diam, saya pulang dengan, nah kemudian pileg ini anak buah saya yang loyalis saya dicoret, yang pasti dapat DPR dicoret di Busung Biu, masukkan dari partai lain, dari Hanura. Bayangkan yang tidak berkeringat di partai PD dimasukkan jadi caleg tanpa ACC saya, tanpa berdiskusi dengan saya. Diam juga saya. Kurang apa lagi? Iya. Sekarang pencalonan bupati, enggak juga saya dilibatkan, diam juga saya. Nah akhirnya suatu saat diteleponlah saya sama sahabat. Ya boleh dikatakan suhu anak saya fitness lah gitu. Oh, D Gajah. Kalau udah urusan fitness, Pak D Gajah berarti. Benar itu Pak D Gajah. Iya. Itu sekitar kalau nggak salah sekitar minggu lalu lah. Baru minggu lalu Pak? Minggu lalu. Berarti keputusan Pak Agus mau ikut konstelasi ini minggu lalu ya? Belum, saya belum putuskan. Belum saya putus, ketemu ngorte-ngorte tentang Bali. Dan saya pun biar tahu D Gajah itu kayak apa sih. Oh sebelumnya Pak Gus nggak pernah ketemu? Nggak deket. Kenal secara cuman nggak sering deket. Tapi ramah dia. Sering ketemu di Puri Satria. Lalu dia nyapa, beli, berarti dia bilang gitu. Ini orang badannya gede tapi kok ramah ya gitu. Lalu segitu aja. Setelah saya diskusi, ternyata ada sesuatu yang saya dapat luar biasa. Dia itu sama kayak saya, nggak punya bapak. Oh gitu. Saya nggak punya bapak juga. Saya sekolah sendiri biayain, kerja sendiri, nyari duit sendiri, warisan nggak punya sama sekali. Jangan salah nanti pikir orang Banyumates kaya, enggak. Kalau saya tidak punya apa-apa. D Gajah juga begitu, tamat SD, bapaknya meninggal, kerja sendiri, ibunya jualan di pasar, sama ibu saya nyeraki juga. Nyeraki ya, jual palen-palen. Jadi begitulah kehidupan kita dulu. Nah, ada hal yang sangat menarik. Beli kalau maju misalnya, beli dengan saya, jangan cari uang, beli yuk, kita kerja yuk, untuk kerja keras untuk Bali. Terus beli terus terang kalau ada catatan dari pusat mau bangun bandara di Buleleng, saya mau jadi gubernur, maju. Saya mau dampingin tapi saya harus ada jaminan mau bangun bandara. Di Buleleng. Karena triggernya di sana. Bukankah itu akhirnya dari dulu nggak jadi, digoreng lah. Lola pernah bicara di sini, proyek bandara Buleleng cuman gimmick untuk politik, gitu aja dia bilang. Apa di sinilah. Ini kan menyelesaikan tidak cara politik, karena saya paham betul. Jadi pemerintah Provinsi Bali ini kan desentralisasi, tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Kita masih butuh kehadiran pemerintah pusat di Bali, contoh.
Kalau Prabowo misalnya ngomong, tolong rapat-rapat internasional semua fokuskan di Bali. Berapa keuntungan masyarakat Bali? Jangan main-main sama pemerintah pusat. Tapi katanya kan. Tapi kalau Prabowo mengatakan bangun bandara, terus maaf di provinsi tidak mendukung, kan tidak jadi. Tapi kalau saya di provinsi kan udah ada jaminan, kan jadi. Oh ya, kalau misalnya anggaplah PDIP kan sudah terkenal tidak setuju bandara Buleleng, termasuk Bu Mega, Pak Koster itu kayaknya sudah bilang nggak setuju. Yang intinya saya nggak tahu nggak setujunya karena apa. PDIP sebenarnya bandara dibangun, tata ruang, kemudian aspek-aspek yang menjaga kelestarian budaya itu dibuat dengan baik, cermat dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, aman semuanya. Ini kan masalah aksesibilitas saja. Bayangkan kan tamu saya kalau nginep di Elevate, habis dari Elevate dia minta ke Sami Renteng, diving. Loh berarti kan ini potensi. Laut dibicarakan, Laut Buleleng 140 km, tidak pernah terjamah. Karena kewenangan di provinsi. Kalau saya jadi gubernur, sederhana sekali program saya di sana untuk lautnya. Saya belikan aja kapal perang bekas atau apa di sama Madura sana, 100 saya beli kapal bekas. Nggak lebih dari 300 miliar kok. Saya tanam. Karena apa? Laut Buleleng itu bersih karena sungainya sungai kering. Untuk koral, kita berpenghargaan. Coral Reef di San Francisco saya datang, award-nya dapat Buleleng. Di Bondalem. Dengan dapat itu terus berkembang hotel-hotel. Sekarang tamu-tamu minta ke Sami Renteng, ke Les, mulai ada villa-villa loh. Karena terumbu karangnya bagus. Kalau itu ditambah dengan kapal-kapal tenggelam, contoh di Amerika kan karena ada kapal tenggelam dia rame. Tapi bukan sekarang. Kita tidak harus meninggalkan legasi Pangjani untuk pemilihan kedua, nggak usah. Oleh yang pilih ya sudah, nggak apa-apa kedua. Yang penting lagi 5 tahun dan 10 tahun lagi saya meninggalkan sesuatu untuk kesempatan menjadikan pantai Buleleng yang panjang itu memiliki daya saing di bidang diving dan memberikan kontribusi terhadap nelayan yang ada di sana. Tapi ini kan panjang. Iya. Berarti itu contoh. Saya punya ide-ide banyak. Saya punya yang namanya program irigasi hortikultura. Selama ini nggak terjamah. Bagaimana membuat buah lokal lebih cepat berbuah daripada musimnya. Bagaimana tanaman padi, kapan dia harus menanam padi, kapan menanam, misalnya menanam cabai yang memiliki nilai jual. Di sana benar harus hadir. Dan kalau Buleleng kerja dulu di saat saya di Bupati, uang saya nggak cukup. Uang saya nggak cukup. Jangan dibandingkan Buleleng dengan Badung. Ya jauh ya. Kalau bukan jauh lagi, bumi dan langit. Bumi dan langit. Bumi dan langit. Kalau di Buleleng APBD-nya berapa, Pak Gus? Aduh, cuman APBD secara keseluruhan 2 triliun lebih. Tapi kan PAD-nya kecil, itu kan bantuan pusat. PAD-nya berapa? Dana DAK, dana begitu. PAD-nya berapa ya? Baru saya tinggalin 600 atau 700 lah. Oke, siap. Awalnya kecil sekali. Berarti pada intinya Pak Agus mau... Sebenarnya bukan PAD aja. Kalau kita bicara Gini rasio namanya berkualitas pertumbuhan ekonomi itu, Gini rasio ini, kan harus masyarakat berdaya semua. Kerja di pertanian, pada waktu dapat menikmati dari tourism ada value yang value yang lebih. Ya kan gitu ya. Kalau ada perusahaannya dapat revenue besar, bayar pajak besar, bisa membangun infrastruktur tambahan. Nanti otomatis daerah itu otonom, bisa berkembang sendiri. Tapi kalau kita nggak berikan sesuatu yang kita desain untuk mereka maju dan memberikan dananya, nggak bisa. Saatnya sekarang saya jujur, saya mau jadi hero untuk Buleleng. Karangasem, daerah miskin, Bangli mau jadi hero. Kalau saya kalah nggak apa-apa. Kalau jadi calon gubernur kan hero untuk Bali harusnya Pak Gus. Hero untuk Bali dalam perspektif secara keseluruhan kan beda-beda. Kalau untuk Denpasar saya cukup selesaikan kemacetan, sampah. Kalau kesejahteraan kan udah cukup untuk menjaga daerah menjadi comfort, menjadi nyaman di sana. Tapi kalau yang Buleleng, Karangasem,
negara, Tabanan termasuk, itu kan masih butuh Ya. kehadiran yang lebih kalau mau. Makanya begini selalu loh, ada kalau pemerataan gitu iya. ya, pemerataan itu Iya, kan GML. kalau kita bicara masalah pendapatan, kalau pendapatan merata, bagus buat Kodia. Karena carrying capacity terjaga, carrying capacity-nya. Ini carrying capacity udah berat sekali Kodia. Sehingga ada rumah kumuh di mana-mana. Karena semua gula-gulanya ke sini. Secara kualitas, lingkungan menurun drastis dan nanti akan menurunkan kualitas tourism. Pasti itu. Itu rumusnya seperti itu. Pada intinya Pak Agus, kalau saya dapat simpulkan, Pak Agus ini nyalon sekarang gara-gara satu istrinya Pak Agus sempat Enggak. Bukan itu. Enggak. Nah, berarti bukan itu. Terus ya intinya Pak Agus tidak bisa diam dengan kondisi yang saat ini ada gitu lah sebentar. intinya. Okay. Saya bicara sekarang yang objektif aja, saya nggak mau subjektif. Yang sekarang saya kan nggak pernah ikut survei nih. Surveinya gede kan, yang gede kan Giri. Kalau kita bicara objektif. Kemudian yang mewakili pemerintah pusat adalah partai Gerindra dan lain sebagainya. Saya sebenarnya kalau bisa Giri sama Degajah ini bersatu sehingga memberikan vibrasi kedamaian di Indonesia. Datang dari Bali. Saya rela mundur, besok saya mundur, dan saya mau akan menjadi walaupun sing dua memberikan pemikiran berdasarkan experience saya lah. Nah jelek-jelek ini Agus Ranyana uling memodal dengkul ngidang cerejani berarti bukan orang bodoh. Berarti ini belum pasti Pak Agus ya? Belum. Saya ikutin alur aja, mudah-mudahan. Karena kan rekomendasi akhir Agustus kan. Saya berdoa mudah-mudahan Giri sama Degajah bisa bersatu. Kalau itu bersatu Pak Agus, saya mundur. Saya enggak haus kekuasaan saya. Berarti opsi satunya Giri Degajah, opsi dua ya. Tapi saya di sana saya nuntut jaminan juga tetap trigger tadi, bandara tadi. Bandara. Kalau mereka nggak mau, terpaksa jadi hero. Kenapa Pak Agus sangat ngotot? Pak Agus punya tanah di sekitar sana? Jangan dong berpikir. Kan orang kan biasanya gitu berpikir. Itu selalu isu-isu subjektif, macam-macam. Orang menjelekkan orang tuh kadang-kadang cari isu. Contoh betul. Dulu saya pernah diisukan di koran, Pak Agus ditangkap di Jakarta narkoba. Itu gimana itu Pak Agus? Saya sempat dengar juga isunya itu. Iya, aduh lucu. Iya, saya emang narkoba. Karena saya paling senang sama Komo Lindung. Narkomo bareng. Saya itu kalau masak bilindung, lindung panggang, neongon pesan, lindungnya sebagian pakai komo, dikasih gedehnya tuh ayam, terus kasih bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Saya tukang masak saya. Terus kaldunya dari kaldu ayamnya itu sendiri, tulang-tulangnya siram air panas langsung jadi komo lindung. Aduh, kalau Win kena komo lindung, saya pernah di rumah saya Prof Suprapto tanya, Prof Suprapto, Pak Rumawan sampai nanya istrinya tapi nggak bangun-bangun karena suaminya sampai pagi. Panggil lu nambah. Nah itu, enggak. Saya kadang-kadang sedih betul. Narkomo bareng, narkopi bareng gitu. Kalau kopi saya jarang bareng. Oh gitu. Karena kopi saya pagi-pagi duluan sendiri ada tamu udah minum kopi. Oh gitu. Kalau narkomo saya kalau makan, masakan saya dimakan rame-rame, saya lihat orang itu makannya enak, berarti kebanggaan buat saya jadi tukang masak. Sekedar Win tahu ya, saya sebenarnya kesayangannya Ibu Mega. Saya hormat sekali beliau. Bagus kesayangannya Ibu Mega. Saya kesayangannya, saya tukang masaknya. Kalau Ibu kesini saya masakin. Katanya Giri katanya. Saya sedih betul. Agus dan Giri berarti? Sekarang. Oh yang dulu saya kesayangan. Saya tukang masaknya. Dan saya abdikan diri saya dengan tulus. Dan waktu itu ada pembagian kekuasaan istilahnya dari Mas Nanan. Pak Agus ngurus Ibu. Yang lain saya, Ibu aja ngurus bikin Ibu seneng. Masih saya ingat ternyata ngomongnya Pak Prananda. Makanya saya di pihak Ibu aja terus. Kalau udah jam berapa sebelum jam 12, Ibu udah nelpon, Agus dari mana nih? Boy ngebut dari Singaraja. Boy kuahi ngelencok. Jam 5 saya udah bangun kemana ke pasar. Saya masak sendiri sama pembantu aja. Tidak orang lain masak. Dan Bu Mega tahu kalau orang lain masak, dia nanya, ini bukan kamu yang masak, Gus, siapa sih gitu? Oh, Pak Agus sering masakin Bu Mega langsung ya? Kalau makan, kalau Bu Mega makan, harus saya di depannya.
sampai segitu dekat Saya disayang dengan dan hanya saya yang bisa pernah nyopirin Bu Mega keliling jalan-jalan, kadang-kadang jadi kupu-kupu. Kupu-kupu maksudnya? Iya, artinya lihat-lihat kupu-kupu lah di danau. Saya pernah dimarah sama Mas Prananda gara-gara Bu Mega sajak naik bedau di Tamlingan. Lihat. Takut Bu Mega jatuh gitu. Bu bisa dimarah, Gus jangan kamu aneh-aneh ngajak ibu saya yang aneh. Tapi ibu tuh bahagia sekali. Yang pengalaman paling menarik sama Bu Mega, saya melarikan diri dari polisi pernah. Kenapa Bu Mega Pernah nggak pernah melarikan diri dari polisi? Pernah apa? Melarikan diri dari polisi. Dari polisi? Iya, karena Bu Mega bosan betul dikawal. Akhirnya saya bingung. Pak Nagiri dikawal, wing. Aku udah bosan Pak. Aku udah bosan Gus dikawal begini. Dari kecil aku dikawal. Aku maunya biar pernah apa? Santai. Ya Bu ya. Tapi Bu jangan marah. Kita aneh-aneh sekarang Bu. Ayo kita begitu polisinya lewat ke Munduk, saya belok ke kanan ke Goblek, saya ajak lewat selat ke gunung-gunung itu, langsung ke rumah saya di Singaraja. Saya ajak bikin es kut di sana pakai gula pedawe. Wih, pengawal sih kok bisa hilang? Gimana nih? Paling. Saya pernah ngajak Bu Mega makan di pinggir jalan di mobil di Mustri di Seririt sampai Kapolda marah-marah. Wish. Takut ya berarti ya? Pasti takut kan? Marah, Agus nih ngapa-ngapain kamu nggak bener ini. Ngajarnya nggak. Bener. Sampai itu saya ingat siapa namanya ya. Desainer yang cowok tuh. Sampai makan kuah di mobil saya tuh sampai nginyup sampai enaknya seneng sama nasi Mustri Seririt. Oke. Itu hubungan baik. Saya hormat sama Bu Mega. Nah itu kan jadi pertanyaan kenapa sangat hormat. Ya? Tapi di balik itu apa saya biarkan masyarakat di Buleleng terus tidak bisa maju? Kan ini juga masalah buat saya. Ada big question mark buat saya. Untuk yang ini mungkin saya terus terang ya. Dulu Bu Mega sudah memberikan penghargaan sama saya luar biasa. Shortcut Buleleng itu. Sementara kan dibilang-bilang, maaf ini ada seseorang yang mengklaim. Mana ada orang baru menjabat langsung groundbreaking kalau nggak sudah direncanakan 4 tahun sebelumnya. Saya minta di sama Bu Mega, Bu bantu dong Agus sudah jadi bupati sekarang bangun shortcut biar lebih gampang, biar nggak mabuk Bu. Oh iya ya panggil Pak Menteri langsung. Begitu mudahnya kalau kita punya hubungan ke pusat. Langsung panggil Pak Menteri. Pak Bas tolong bantu Agus desain langsung. Saya jabatan kedua saya ketika saya cuti melanggar saya nerima Pak Menteri survei sama anggota DPR RI survei shortcut itu Pak Menteri datang langsung saya padahal nggak boleh kan saya lagi cuti tapi di Buleleng saya melanggar diam-diam sembunyi nggak ada wartawan banyak yang protes kok bisa masih sudah cuti kok apa kapasitasnya saya nggak pernah lihat kapasitas lagi, yang paling daerah saya punya shortcut. Nah, tapi kenyataannya setelah shortcut ada, berkembanglah daerah Denpasar Bedugul ini rame. Babi guling Betty lah, macam-macam kan. Sehingga macet. Macet jadinya ya, betul. Lagi, percuma ada shortcut jadinya kan? Ya, Bedugul tetap macet kadang-kadang. Inilah, akhirnya saya berpikir, aduh apa ya. Ya deh kalau nggak bandara, kalau nggak bandara ya harus ada kereta api beneran. Jangan terus dipakai janji gimmick-gimmick politik gitu. Katanya udah Lola nggak usah Buleleng. Saya yang paling tahu Buleleng. Saya 2 kali jadi Bupati Buleleng tahu betul. Tapi tolong mari berpolitik santun. Ya nggak? Jangan menjelek-jelekan orang, nggak baik. Ya nggak? Politik yang damai. Aman ganti ini tuh dari ngayah orang untuk Bali ya menjalan. Namun sing delikang ban nih, dia megerengan gitu ya. Nggak dengan kondisi yang sekarang Pak Agus, situasinya seperti ini, masalah banyak di Bali, macet ini, terus kemudian dengan situasi perpolitikan yang maju harus mundur ini, misalnya DPR provinsi, DPR semua DPR, DPD yang maju harus mundur, sehingga kesulitan calon di sini. Kemudian masalah-masalah Bali dengan masalah Bali yang seperti sekarang seperti macet, sampah. Ini kan jadi masalah yang turis ini 3 ini Pak Agus.
Pak Agus berani maju dengan orang tahu sekarang kalau mau maju pilgub itu kan butuh biaya yang tinggi. Nah, Pak Agus nggak takut nanti kalah misalnya itu kalau gitu. Gitu. Nah, yang soal itu ampunan besar banget. Sombong dia orangnya non. Oh gitu. Nah, ke depan tanah gede saya kengken. Oke. Ya nggak demi. Oh, saya kalau kalah saya nggak akan sedih itu. Sudah ya, kalau istri saya sudah bilang iya. Tadinya marah loh istri saya. Oh, 2 hari puwe. Oh gitu. Nggak boleh. Karena sebelumnya bilang nggak. Iya, 2 hari puwe. Wih, anak saya tadi pagi saya mau ke sini. Dia baru pulang dari Thailand sama Singapura. Dia anak saya suka main band. Oke. Udah sampai ke luar negeri main band anak saya. Pak, Papa maju ya? Saya jawab sederhana. Enggak, like a flow, saya bilang gitu. Ikutin aliran aja. Jangan, Pak, jangan maju, Pak. Enggak lama kelihatan pasti ngopak ya. Cuma Arlim lain. Kenapa katanya nggak maju? Nggak nanya Pak Agus? Nah, saya nggak mau memperuncing. Oke. Nanti kalau saat sudah misalnya beneran, baru saya ngomong. Baru ngomong. Ini loh. Oke. Kalau mamanya sudah saja bicara. Oke. Nah, terus saya minta, aku minta ada 20 hari aja. Siap. Dikasih akhirnya 20 hari, 20 jangan main-main di kuda loh. Karena saya mendengar-dengar dari teman kan ada yang bilang, Pak kalau jadi pilgub Bali menjadi calon gubernur berapa budgetnya? Ada yang bilang 100, ada yang bilang 70. Jangan banyak-banyak. Sekarang masyarakat udah cerdas. Oh ya, itu Udah yang bedanya ya. cerdas. Sekarang Itu sudah bedanya. mindsetnya. Sudah mindsetnya udah beda. Tapi saya bikin polling kemarin Pak Agus. Kalau kalian dikasih serangan pajar, milih paket mana? Paket internet, paket sembako, paket amplop 500.000 atau tidak memilih? Yang paling banyak 66% paket amplop dipilih. Tapi di kolom komennya begini Pak Agus. Itu. Di kolom komennya begini. Nggak beli gitu. Yang benar itu ambil amplopnya, jangan pilih orangnya gitu. Makanya. Nah, sekarang apalagi dengan era medsos transparansi lebih bagus, betul. Kemudian komunikasi informasinya cepat. Ini udah nggak, kayaknya mereka udah tidak paham. seperti dulu ya Pak. Nah, kayak nggak paham. Saya cuman mau orang yang rasional aja. Oke. Rasional. Saya bukan buleleng banget, beleleng aja enggak. Makanya saya bilang cerita. Ini semua mata rantai. Oke. Saya lihat ini semua mata rantai. Kenapa Badung Kodia macet? Karena semua di sini. Loh, kalau sekarang saya bisa distribusikan ke seluruh Bali, otomatis kan tidak terlalu ramai di sini. Itu contoh kalau kemacetan. Iya. Ini kan efeknya nanti mata rantai. Tapi kalau jalan cepatnya, saya udah punya rumus yang sederhana aja. Contoh, truk jam 9 malam baru boleh operasi sampai jam 5 pagi. Lainnya nggak boleh. Truk. Ya nggak, truk besar. Kemudian jalur transportasi lautnya dioptimalkan. Misalnya yang bawa barang ke Bali Utara, Negara, dan turun di Telukan Bawang. Yang bawa di selatan turun di Benoa. Sehingga ekspedisi cuma dari sana saja. Di jalan mengurangi lalu lintas. Kan gitu ya? Ini yang sederhana dulu. Tapi yang paling penting, tarikan-tarikan ekonominya biar merata. Jangan ada bottleneck. Contoh, ketika ada mall yang dalam satu kawasan numpuk, dulu ada Matahari, ada Robinson, ada Ramayana, ada Kantin 21, bukan. Kok saya ingat Kantin 21 di Buleleng. Apa namanya? Level 21. Level 21. Kan macet. Livingwood. Sekarang ikon Bali. Terkooptasi semua kan. Jadi macet. Oh, itu penyebabnya. Nah, tarikan ekonominya di sana. Tapi kalau bisa distribusikan, kalau mendistribusikan pengusaha ya dalam kajian untuk break-even point-nya kapan, kajian analisa keuangannya, nggak ada infrastruktur masuk dalam kajian itu, nggak masuk. Infrastruktur tugasnya pemerintah. Aksesibilitas tugasnya pemerintah. Kalau menurut Pak Mangku Pastike, saya sempat ngobrol, Pak Mangku, apa sih solusi macet untuk? Kalau nggak jalan layang, jalan bawah tanah, dua itu aja gitu. Itu kan mungkin nggak? Itu kan ngomong halu-haluan.
Mungkin nggak itu Pak Agus? Malu-maluan, Bang. Yang ada pes apa? Paling dunge yang ada Gitu ya. kalau ada uang. Duitnya katanya banyak ini yang, itu. duit. Kita bicara nasional dong. Jalan tolnya udah bagus, yang Gili Manuk itu nanti bisa pecah dikit ke Buleleng kan bisa. Ngurangin di barat dikit. Tapi intinya sebenarnya di benang merah. Sebenarnya ini bagaimana membangun Bali, ya nggak? Yang lebih merata pendapatannya. Itu kan wacana dari semua calon. Iya, tapi caranya, triggernya ini aksesibilitas. Kalau bangun bandara di utara, otomatis negara Karangasem, pasti bawa ke Buleleng. Bangli punya Kintamani, Buleleng punya tempat diving, ya kan? Kan otomatis terbagi. Ayo demen dia kini main, demen dia kini, dan waktu orang tinggal di Bali lebih panjang. Pasti. Kan gitu ya? Kalau menurut Lola, Pak Agus, saya akan percaya ada Bandara Buleleng kalau sudah tercatat di APBN pembangunan Bandara Buleleng gitu, baru saya percaya. Kalau masih otor-otor nih, saya nggak percaya gitu. Ya, ngapain sih dia komentarin? Dari apa emangnya dia? Nah itu. Nah, komentar, Ya, saya yang sudah diskusikan sama Di Gajah. Berarti pasti kan ini Pak Agus. Artinya dalam tahapan, ini kan masalah kebijakan, blade-nya dulu. Kalau kebijakan, ada anggaran, tapi ada yang menolak, kan nggak bisa. Yang terpenting kemauan dulu kita bersama. Komitmen dulu ya. Dan ada orang yang memperjuangkan. Kan gitu ya? Ya. Seperti katakan tadi, Yang dia aspek dulu kan. tugas pembantuan, pemerintah pusat harus masih perlu hadir di Bali untuk menjaga masyarakat ekonomi Maksud masyarakat Pak Agus Bali. satu jalur dulu ya, yang penting Satu jalur dulu. Tuh, kalaupun Giri dengan Di Gajah kan satu jalur jadinya Tapi juga. kan PDI, berarti Giri harus keluar dong. Enggak, kalau itu kan jangan keluar, kalau bisa kan. Kalau bisa koalisi merah putihnya, maksudnya. Ya. Mungkin nggak itu? Kalau ada Pak Koster. tapi ada, iya makanya saya mengorbankan diri saya dihujat, ya biarin dah. Yang penting saya bisa membangun di daerah itu untuk menambah stay orang tinggal di Bali. Nah, Pak Sekarang udah mulai berkurang loh. Sebentar sudah ke Lombok mulai tamunya. Karena berkutat dengan kemacetan. Saya waktu itu hadir di undangan keponakan saya ya, diambil orang Jerman. Saya cerita sama mereka. Saya terus terang bahasa Inggris saya nggak begitu bagus. Jadi ngawur lah bahasa Inggris, nggak pakai grammar lah. Maklum ya, orang dulu waktu saya kerja di Four Seasons, bikin hotel Four Seasons, saya yang bangun itu. Proyek manajer kan orang asing semua. Pasti saya bahasa Inggris. Sekarang bel-belan bahasa Inggris saya karena tua mungkin. Tapi yang jelas bisa Pak Agus Inggris. Ya, enggak bisa banget sih. Cuman ada tamu saya cerita lah dikit-dikit. Siap. Dia cerita. Dia marah tentang kemacetan. Cakang makan ke restoran kan butuh waktu 3 jam. Apa Bali ini Janin? Apa Bali ini sekarang? Itu keluhan turis. Saudara-saudara yang ngambil dari Jerman ini keluhannya. Nah itu bagus. Gimana caranya? Nah itulah makanya kalau kita bisa sebarkan tarikannya, ada bandara di sana, bisa itu malu melalui ada mai. Kan begitu kan paket. Ada di ini kayaknya kamu melalui kan paket jadi sehingga ada interaksi dan yang paling penting mereka tinggal di masing-masing rumahnya. Saya bicara ya sederhana ini. Masalah budaya. Selalu masalah budaya ada diselesaikan kasih desa dan uang. Lucu saya lihat. Lucu ya? It's funny. Why? Karena apa? Saya lihat di desa sekarang apalagi di Singaraja. Rumahnya kosong, nak tua-tua kan ngoyong. Anda beruyut-uyut mengalih gaya ke Badung cari kerjaan. Jadi kalau nggak kapal pesiar dikasih kan siapa yang mau kerja adat? Siapa mau kerja budaya? Nyen megambel, nyen ngigel, nyen mesolah. Berarti kalau Pak sedangkan hari raya satu hari. Kalau saya jadi gubernur, saya udah buktikan contoh di hotel saya, di Elevate. Mereka kerja semua di sana. Sekarang kembali mereka sore man megambel mulai. Man ngayah. Pak tuh tiang nuker jam kerja. Saya tukar jam kerja karena ada acara ini di rumah. Tapi kalau dia tinggal di Denpasar, kan nggak mungkin. Biaya pulangnya berapa? Betul. Lain orang yang tinggal di sini beda lagi. Makanya menyelesaikan persoalan Bali nggak sama karena database yang berbeda. Berarti kalau Pak Agus jadi gubernur, kucuran ke desa adat itu akan dicabut atau? Nggak lah, bukan dicabut. Artinya kalau kita menggunakan budaya dan adat Bali, harus lihat
case to case di kabupatennya. Oh iya. Nah, iya. case to case karakter kabupaten ini gimana sih? Beda. Oh iya. Karena pendapatannya beda, tempat bekerja beda. Nah di Ubud bisa dia Kalau di Gianyar, ya, pasti. berbudaya ngayah dan lain sebagainya. Orang hotel di sebelah rumahnya. Ya, benar itu, benar. Logika. Makanya inilah kita perlu belajar detail tentang daerah masing-masing. Contoh Buleleng misalnya. Buleleng harus pertanian. Amun tuh sampai di sana aja dibicara. Pertanian apa? Nah, sedangkan Buleleng itu hasil buah-buahannya manis sekali. Makanya saya akan membuat nanti bagaimana yang namanya irigasi gama. Yang bisa membuat buah tahan sampai 2 minggu, 3 minggu sampai 2 bulan, tidak busuk. Dan saya berusaha sebagai seorang gubernur mengkrait ini agar diterima buah lokal niki, tentu dengan quality control yang baik di hotel-hotel beneran. Tidak hanya saat kampanye saja. Kalau petani itu mau bikin buah bagus, kalau dibeli dengan harga yang cukup, dia akan mau bikin buah yang berkualitas. Pemerintah harus hadir bagaimana membuat lebih cepat berbuah, sehingga sustainable supply-nya ini sehubungan demand-nya everyday itu terjaga dengan baik. Itu loh. Pak Agus, saya penasaran, Pak Agus masih di PDI sekarang atau sudah keluar? Saya ketua partai. Berdoa. Ketua DPC Buleleng. Berdoa dong sekarang, Win. Enggak, saya penasaran aja. Bentar dulu, berdoa dong agar saya diberikan rekomendasi di siapa tahu. Ini kan bisa saja. Saya kasih Agus rekomendasi dari PDI berpaket dengan Arya Mulyawan. Wih, siapa tahu berharap PDI yang justru merekomendasikan Pak Agus gitu ya. Karena konflik Koster Giri ini gitu. Bukan karena itu. Bukan karena itu. Semua punya hak. Ya. Semua punya hak. Giri punya hak, saya punya hak. Agus Maester punya hak, Pak Koster punya hak. Sekarang kan lihat surveinya. Oke, benar. Kenyataannya Giri surveinya paling tinggi. Ya makanya Giri saya kasih opsi pertama, tapi tolong bersama Pemerintah Pusat, karena saya di Buleleng masih membutuhkan kehadiran Pemerintah Pusat. Itu aja persoalannya. Siap. Bukan saya karena saya orang Buleleng, bukan. Dia nggak selalu bangga. Buleleng kalau mau menguasai Buleleng harus dipegang karena penduduknya paling banyak. Angunnya gitu kan terus bahasa Iraga di Buleleng. Bangun dong Buleleng juga. Indah sekali loh Buleleng. Aduh, kalau lihat sunsetnya dari ketinggian, hotel saya namanya Elevate dari ketinggian, sunsetnya tamunya bengong. Saya pernah kalau musim sunsetnya rame ya, restoran aja bisa jualan 70 juta. Restoran aja 70 jualan. Minum, saya jual burger 1 juta, 1 million burger. Pertama kali mungkin saya di Bali. Jual burger 1 juta. Laku. Karena tamunya luxury. Ini yang penting. Dan stay-nya lama. Minimal hotel saya cek minimal 3 hari stay-nya. Artinya gini, Buleleng punya potensi. Intinya begitu. Ya. Mari Bagus, kembangkan. kalau misalnya Pak Agus, Bu Mega gini, saya tugaskan Pak Giri dan PAS PDI maju. Gimana? Bukan saya nggak jadi bangun bandara jadinya. Oh iya, tujuan Pak Agus biar satu jalur. Tujuan saya bukan nyari kekuasaan. Tujuan saya membangun daerah-daerah yang miskin di Bali. Berarti kalau biar Giri lebih PAS berdaya. kan otomatis PDI yang berkuasa di Bali sehingga nggak beda jalur dengan pusat, sehingga bandara Buleleng akan mengalami kendala gitu maksud Pak Agus. Bukan bandara Buleleng aja, semuanya juga yang masih membutuhkan bantuan pusat, negara. Kok cara ngomong tiang di awal. Makanya proyeknya Pak Koster tol PKP itu karena Jokowi menang 92%. karena sudah clash dengan Enggak, bukan karena clash. Ada proyek itu karena Jokowi menang 92% di Bali, makanya dikasih duit. Oh gitu. Mau tidak mau. Presiden itu kan manusia. Dan sekarang Jokowi sudah beda jalur sehingga macet. Ini perlu. Enggak. Saya enggak menuduh itu Win yang bicara. Saya enggak bicara. Saya nggak punya analisa seperti itu. Yang jelas saya cuman itu analisanya GPS ngomong di sini. Proyek apa? Macet semua proyeknya gitu. Jadi di masa. Ya. Itu sahabat saya. Itu biasa. Sama Pak Pasar bagus juga Pak Gus.
Oh, saya sama-sama masak sama dia. Oh gitu. Saya, Giri, dia masak semua. Tapi kan Pak Giri udah hibahnya gede kok pasak. Oh iya. Nggak, pasak juga kan terdiri dari perkumpulan orang-orang. Oh iya, iya. Yang iya. pasti di sana ada kubu-kubu orang, juga? ada orang yang bukan kubu. Ada orang yang bisa objektif berpikir dan mereka memakai asas yang lebih rasional. Pasti lihat leadership-nya, relationship-nya, terus dia lihat. Oh berarti dia nggak salah loh ya. Tidak ujung-ujung baru dikasih hibah langsung semua langsung komitmen. Gitu ya, artinya kalau saya kalah, maju sekarang, misalnya saya ini kan belum tentu. Dapat nggak saya rekomendasi sama dia aja? Kan belum tentu. Betul. Kalau saya dapat rekomendasi, tiba-tiba saya maju kalah, nah mulai amune sehingga ngidang membantu, ya muncul kan? Halo, hilang pes nanggap, hilang pes seket, nah hilang anggap itu. Oke, siap. Bagi orang mungkin ini, wih, serem kali Pak Gus lah. Saya nggak mau pakai sponsor. Nah, seperti yang sempat kita bahas sebelumnya Pak Agus. Nah, terkait dengan ini kan menjadi pertanyaan juga, mungkin juga pertanyaan masyarakat gitu Pak Agus. Ini yang sempat digaungkan Mangku Pastiko itu kan Kabupaten Buleleng hibah Kajati Bali. Tapi kan Pak Agus sudah jelaskan itu. Sudah di Bali gitu. Ini ada apa ini? Apakah ada kepentingan untuk menutup kasus atau apa? Ini atau apa gitu kan? Tapi Pak Agus kan sudah. Saya sudah jawab kan. Pikun mungkin dia, jangan maling teriak maling. Ya. Berarti tidak perlu dibahas lagi lah. Jangan maling teriak maling. Begitu aja saya. Nah Pak Agus, ini juga isu jalan di Buleleng juga masih katanya banyak yang tidak dibenerin. Terus ada juga jembatan. Ini ada isu narkoba tadi kan udah Pak Agus jawab. Nah itu Pak Agus, saya juga sempat jalan-jalan ke air terjun Sekumpul ya Pak Agus. Di perjalanan ada jalan jebol itu Pak Gus. Nah mungkin itu saya jawab. Bisa dijawab Pak Gus. Sebenarnya di zaman saya itu perbaikan jalan Buleleng luar biasa. Paling dulu hancur lebur. Semua hancur. Tapi begitu saya gas mau selesai 2 tahun itu COVID. Ada instruksi dari pusat nggak boleh pakai uang untuk pembangunan, hanya untuk menangani COVID. Matilah saya lagi 2 tahun itu. Pak Gus, ya. Kalau 2 tahun itu saya selesai. Nggak ada, semua udah. Kita 5 tahun dah. Saya membuat planning pembangunan dengan nilai-nilai APBD itu maaf ya, karena saya bisa ngurus perusahaan. Saya detail sekali. Ini selesai dalam sekian tahun dengan uang kemampuan. Dan selalu saya tekankan setiap rapat, tolong cari penghargaan terus untuk Buleleng agar dapat dana DID namanya dana integrasi daerah. Tolong cari, ini penting sekali, isu lingkungan semacam-macam. Makanya Buleleng udah zaman saya penghargaan. Saban minggu dapat penghargaan untuk mendapat uang. Berarti kendalanya di apa budget? Aduh. Kalau ya sekarang, ya coba sekarang bandingkan. Saya sudah nggak jadi bupati 2 tahun habis ini. Coba cek sendiri, saya nggak mau bilang. Ada apa? Saya 3 bikin rumah sakit kok bisa. Iya, rumah sakit Selirit, belum rumah sakit rawat inap, belum rumah sakit di apa namanya nih, Sangsit, belum rumah sakit Buleleng. Ya, berarti intinya Pak Gus masih PDI sekarang ya, ketua DPC Buleleng. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng, mantan Bupati Buleleng 2 kali. Kurnane mencoret H-1. Coba kalau Win jadi saya, mungkin ngamuk ya? Saya kan diam. Kalau saya sebagai Winase lempar katanya. Jangan. Saya sangat menghargai Bu Mega. Dan seandainya saya nanti terpilih menjadi gubernur, ajaran Bung Karno yang masih reasonable, saya akan terapkan di Bali. Tetap itu. Karena ajaran Bung Karno banyak sekali yang masih bisa dipakai untuk membangun yang reasonable loh ya. Berarti Pak Agus tidak mau jadi nomor 2 kalau sama Giri gitu ya, intinya. Karena orang lain busan. Nggak bisa Buleleng. Nomor 1 pun saya nggak bisa bangun bandara. Tapi kalau sama De Gajah bisa. Loh, kan aku bilang jalur linier. Gimana, Win? Kuang kopi arak nih, Win.
Aduh. Dia belum nanya Pak Agus demen cara ajak timpal yang padahal Pak Agus kan pejabat mantan bupati gitu. Saya selalu diajarkan sama istri saya tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati, harus banyak teman. Istri saya ini luar biasa, panutan hidup saya itu loh. Baik, nah, soal istri, saya dengar Pak Agus punya lebih dari satu istri. Benar nggak itu Pak Agus? Itu private. Kalau saya ada cerita, Pak Agus suka perempuan, loh saya bilang kalau saya nggak suka perempuan, homo saya. Sehingga normal saya sebagai lelaki. Tapi yang jelas rumah tangga saya sangat solid semuanya. Oh gitu. Semuanya solid sekali. Siap. Saya, anak, istri, cucu, aduh udah deh. Kalau udah kedatang, kemarin Pak Korsi semua cucu saya datang ada menggandong liduri di muka. Aduh, demen hati asalnya mana Pang Giri Prase ada gajah mana akomodasi. Bang Seng dia ubah serius Pang Seng karena selamat begini Pak Gus. Ini mudah menjadi rahasia umum kan. Kalau orang yang mau maju pilgub itu benar-benar akan ditelanjangi gitu di media sosial, isu apapun akan yang terkait dengan si A, misal terkait dengan Pak Agus, misalnya akan digoreng oleh lawan politik gitu. Oh Pak Agus ini punya ini gitu, oh jakal pesunya gitu kayaknya Pak Agus. Saya nggak pernah takut sama itu. Intinya Pak Agus tidak merasa begitu, ngapain takut gitu ya? Takut gitu loh. Artinya begini, asal dia dalam koridor yang benar ucapannya, saya tidak akan takut. Tapi kalau sudah hoax, saya pernah buktikan. Saya tuntut ditawan kena 10 bulan kan. Ini karena belum inkrah. Kan sebelum inkrah aja, ntar inkrah ditahan. Oh gitu. Karena dia membuat cerita bohong, sekorupsi lah, ambil tanah ini. Saya tadinya waktu saya jadi bupati kan saya bilang saya nggak lawan, karena takut kalau saya lawan, saya bilang oh ini penguasa, kan semua kadang-kadang dibawa ke sana. Saya masyarakat, ini penguasa. Sekarang saya jadi masyarakat, pada masyarakat baru saya laporkan, biar tidak ada tendensius bahwa saya menekan dengan cara-cara kekuasaan. Ini memang fakta hukum, alur hukum yang berbicara. Siap. Gitu loh. Jadi biar teman sekarang kita marilah belajar. Harapan saya kepada seluruh masyarakat Bali bermedsos yang baik. Jangan buat cerita bohong. Kasihan Bali ini udah ribut. Makanya saya mau ke Jag Bali ke Panbi ini Jag Bali ya. Karena Pang Engken ini kena gue metakon ke Jawa itu ke lawan itu. Ini dah saya senangnya. Karena banyak orang takut ke Jag Bali karena saya tahu. Saya nelpon Pak Agus kan, Pak Agus mau nyalon lagi. Tapi saya mau ngobrol bebas sama Pak Agus, jangan dibatasi, boleh nggak itu? Oh siap, wih nih. Karena ada pejabat Pak Agus sampai sekarang nggak berani ke sini. Sudah pernah ketemu sama stafnya ngomongin topik, baru dikasih topik menyerah. Badah, gimana ini? Nah, main topik apa katakan nemin? Nanti mungkin bisa dibuat tanya jawab ke netizen. Boleh. Mungkin Pak Agus ya. Saya sediakan waktu. Mungkin nanti boleh item per item misalnya tentang pertanian Bali, ayo. Tentang kemacetan Bali, ayo. Tentang sampah misalnya. Saya kalau sampah sederhana sekali kalau ini TPA Suwung Pak Agus gimana solusinya? Nantilah saya selesaikan. Jadi gini. Masalah sampah misalnya. Kita kan selesaikan hulu hilirnya, lihat dulu. Udah jalan sebenarnya ini TPC tiap desa, tapi kan belum semua. Ini harus semua. TOS yang kelungkung udah kayak itu kan TPC per desa sebenarnya. Terus kemudian masalah plastik. Ini yang tidak mau diselesaikan dengan orang masih pakai tas kresek di pasar. Betul. Sampah plastik. Karena apa? Dia tidak mampu pakai paper bag karena harga paper bag mahal. Betul. Kalau saya nanti Perusdangnya saya suruh bikin pabrik paper bag dan harus di CSR oleh hotel-hotel yang ada di seluruh Bali untuk mendapatkan harga sama dengan tas kresek. Kalau harga paper bag sama dengan tas kresek, saya yakin semua tidak akan pakai plastik. Betul. Harus kasih solusi dong. Betul. Di sini namanya kehadiran pemerintah. Jangan berandai-andai dan jangan ingin meninggalkan legasi yang sifatnya modelnya monumental. Tapi kesejahteraan masyarakat tidak terlayani dengan baik seperti yang katakan tadi. Masalah buah-buahan. Saya bisa bikin story ikan contoh ya. Saya kemarin dapat bukan laporan, lagi makan orang kawin, bawa pindang, bawa ikan tongkol,
apa ini? Duang kotak. Oleh-oleh dari Candi Dase. Bu ya diamoni nggak buat B. Ih perdana mudah di 2.000 kilo dia bilang gitu. Di sana aduh. Langsung hati saya ini harus ada storage, ada pemindangan yang lebih bersih, ada packing pemindangan yang bagus sehingga pada saat musim tongkolnya nggak rame, pindangnya masih enak, masih nggak rusak, suplainya terjamin. Ini yang dijaga dengan baik. Sehingga dapat harga, hadir harus pemerintah. Siap. Nah, kalau Tiang melihat sih isunya yang paling gini nih Pak Agus, turis juga sekarang isu menjadi PR-nya Pak Agus kalau jadi gubernur ya. Dan masalah warung-warung Madura. Cuma ini kan jadi rasis kalau bicara warung Madura yang menjamur di desa-desa itu sekarang kan. Makanya ada kemudian yang mengusulkan perbanyak dikasih 1 miliar untuk bikin minimarket gitu. Nanti minimarket. Dulu kan pernah mau pasti ke program gitu. Ya? Kan nggak pernah Bandung. Nggak jalan ya? Korupsi yang hilang. Aduh. Jadi begini loh, kalau masalah ekonomi itu masalah persaingan bisnis. Itu masalah tipikal yang menjalankan. Kalau mereka punya komunitas yang kuat, kita nggak bisa salahkan dia hak mereka untuk berjualan. Karena NKRI. NKRI, rasis kita dibilang. Mungkin kita yang salah nggak bisa melihat celah itu, kan? Kita buat aturan jam bukanya. Emang bisa dibuat batasi? Boleh dong, alasan keamanan Bali. Minimarket banyak 24 jam. Ya makanya nanti yang boleh terbuka malam lah minimarket yang memiliki tenaga keamanan yang memadai. Di depan yang meronda, mereka tidak mungkin punya tenaga yang memadai, dengan tenaga yang terdidik memadai sehingga misalnya hanya yang besar yang bisa buka beri beberapa tempat dan izinnya juga dibatasi. Buat kan tidak masalah. Terus terkait jam dasar tutup aja makanya sing rodagannya makanya. Ya. Terus terkait turis Pak Agus apa solusinya? Turis yang katanya lacur-lacur jadi ke Bali gitu, kengken caranya itu. Sebenarnya lacur itu kan karena kualitas kita menurun. Oh gitu ya? Iyalah. Sekarang orang jual kamar 300.000 di Canggu orang room available 300.000 kamar ya papat si balik. Betul. Dikasih yang izin yang seperti itu. Kita yang memberikan peluang. Berarti bukan salah mereka kan yang datang. Iya karena murah dia datang. Karena murah lah. Iya. Karena VOA ini ya. Iya. VOA ini ya. VOA justru ini berani. Justru VOA ini maksudnya orang mau datang dengan murah ke Bali. Murah dalam artian tidak ribet administrasinya, kan gitu. Betul. Tapi kalau kita sediakan akomodasi yang murah, ya begitu jadinya. Jadi dipermudah datang, tapi akomodasinya yang tetap yang berkualitas, dijaga jumlahnya. Sekarang atau berkembang kok Canggu terus berkembang dengan lihat itu room available 300.000 Betul. Coba lihat. Nah sekarang banyak juga bule-bule yang mengambil lahan pekerjaan orang Bali seperti katakan Mak Loh Jelantik itu semua diambil sama bule sekarang ini gitu. Dan ada kampung bule katanya di Bali kan. Kalau soal itu iya. Karena memang kemampuan mereka dalam memaintain bisnis itu kita harus akui lebih dari kita ya. Satu bahasanya, jaringannya, tuh. Sekarang kan tinggal kita bagaimana menertibkan. Makanya kalau saya terpilih, pertama kali saya ngajak rangkul adalah aparat hukum dulu, Polda, baru Desa Adat bersama-sama memperkuat. Jangan dibalik, jangan Desa Adat dulu, baru Polda dulu baru Desa Adat memperkuat. Tujuannya lebih mempertegas, memberikan efek hukumnya. Bukan imigrasi yang tugasnya. Oh, kalau imigrasi kan melihat paspornya dia masuk kan bukan imigrasi. Kalau imigrasi masalah deportasi, masalah kedatangan kan kedatangan kita oke. You welcome here, I'm happy. Kan gitu ya. Karena banyak turis yang sudah melebihi masa tinggal yang masih di Bali dan bahkan dia ngambil job di Bali. Iya makanya if you make problem, you get out. Kan nggak gitu aja. Nah, gimana? Lah, bawa stok petakon dia aja bagus. Ini konyang jawab apa tuh?
Aduh, semua Pak Agus. Ya, Next ya, kita ya. podcast lagi. Dengan senang hati. Tapi jangan berpikir saya podcast untuk kepentingan kekuasaan. Itu ya saya. Siap, Ya, Pak Agus. catatan. Saya mau dah ngomong apa ya saya mau. Oke, siap Pak Agus. Ya, mudah-mudahan lah Pak Agus dapat rekomendasi. Belum. Konstelasinya seru. Kan? Berarti kalau Pak Agus dapat jadi nyalon, lawannya kemungkinan Koster atau Giri Prasto berarti ya. Berarti Pak Agus melawan sahabat sendiri, Pak Agus Pokoknya saya nggak bicara damai, ya, nyaman dan tidak nyaman. Yuk, pilkada ini bikin damai, senyum-senyum aja. Ya. Sampaikan programnya dengan baik. Politik santuy dan riang gembira gitu. Nggak usah saling menghujat, nggak usah pakai baser-baser. Kan ini yang udahlah, mari kita yuk dalam Bali yang kecil ini. Betul Pak Agus. Yang yang baser ini kedek-kedek ya. Ibu digaya Kang Sirane Gundul baser ini loh, bayangin itu. Aduh, ini udah parah ini besok. Pak Agus, kalau misalnya Pak Agus, sekarang kan masih PDIP, misalnya dipecat dari PDIP gimana Pak Agus? Tidak apa-apa. Pak Agus siap dipecat ya? Nggak apa-apa, tapi saya tetap hormat dengan Ibu Mega. Karena saya dipecat bukan karena ulahnya Ibu Mega, saya yakin. Ini karena penjilat-penjilat aja. Oke, siap. Terima kasih Pak Agus. Oke. Semua Niki, semoga selalu sehat lah sebelum mau bertarung di Pilgub Bali. Oke, yang penting dapat rekomendasi dulu Pak. Belum dapat rekomendasi belum. Ya. Saya bilang like a flow. Oke, ya, siap. Ikut aliran aja. Bagus. Sukses semua bagus. Oke. Kita tutup. Om Santi. Santi.